Halo coy, sambil nungguin Battletoad The Heaven dan Turn of Seal rilis, Mimin akan membagikan sebuah donghua yang super keren. Pokoknya nggak nyesel deh bagi kalian yang sudah ngeklik video ini, sebab Mimin rangkumnya full satu season. Oke, daripada banyak omong, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Berlatarkan hutan yang rimbun, terlihat ada seekor ular putih yang ukurannya sangat besar sedang mengitari tempat ini. Ular putih barusan adalah perwujudan dari seorang wanita cantik yang bernama Subai, atau bisa dikatakan dengan sebutan siluman ular. Kurang lebih dari 500 tahun lamanya, Subai bermeditasi di sini dengan tujuan untuk menghapus wujudnya sebagai seorang siluman. Sebab meditasi dipercaya akan mengubah seseorang menjadi seorang dewa. Entah kenapa ketika di akhir klimaks, selalu saja konsentrasinya buyar. Hal itu membuatnya seperti kerasukan. Ingatan masa lalulah penyebabnya. Subai seakan-akan semua energi di tubuhnya disedot oleh benda yang membelenggunya. Setelahnya ia pingsan. Untungnya ada adiknya bernama Suking datang di waktu yang tepat menyelamatkan kakaknya yang mengalami pingsan. Menggunakan teknik yang bernama salam dua jari menghinggapi ke jidat kakaknya. Tak perlu waktu lama, Subai langsung tersadar dari pingsannya. Subai pun langsung menceritakan tentang kejadian yang ia alami, bahwa dirinya mengalami kerasukan. Ternyata ini bukan yang pertama kalinya Subai mengalami kejadian ini coy. Subai seringkali mengalami kerasukan selama 500 tahun ia bermeditasi. Puncaknya ketika ia hampir selesai membawakan sebuah hasil untuk menjadi dewa, lagi-lagi ingatan masa lalu menghantui di tengah-tengah konsentrasinya. Alhasil Subai selalu gagal menyelesaikan misinya ini. Sebagai seorang adik, Suking mengingatkan agar kakaknya tidak terlalu berambisi untuk menjadi seorang dewa. Sebab itu semua membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi dan akan membuat pikiran kosong. Ketika kekosongan itulah yang membuat ingatan masa lalu sangat mudah merasuki ke pikiran Subai. Di sini Suking juga mengembalikan tusuk rambut milik kakaknya. Setelah tusuk rambut sudah berada di tangan Subai, suasana seketika berubah. Angin bertiup kencang dan bunga-bunga berterbangan. Sebab karena benda ini, Subai ingat kejadian pahit 5 abad sebelumnya. 500 tahun sebelumnya coy, tepatnya akhir dari kejayaan dinasti Tang. Dunia sedang berada di tengah-tengah kekacauan. Para iblis mulai bermunculan dan hidup berdampingan dengan manusia. Arti berdampingan di sini bukan berarti mereka akur, melainkan para siluman datang ke dunia dengan memiliki misi, yakni untuk menguasai dunia seutuhnya. Di sebuah kapal ada Subai sedang menyamar menjadi pelayan di tempat ini. Tujuannya untuk membunuh kaisar dan juga guru spiritualnya yang bernama Gushi. Sebab kaisar memiliki tujuan yang tidak diketahui oleh rakyat jelata, yakni endingnya akan memperbudak para rakyat jelata untuk menguasai dunia. Maka dari itu, Subai yang telah diutus oleh gurunya, ia diperintah untuk membunuh kedua orang yang paling berperan. Tentunya para siluman ular juga memiliki tujuan yang sama dengan orang-orang dinasti Tang, yakni menguasai dunia. Ketika Subai merasa sudah waktunya untuk menjalankan misi, ia berpisah dengan barisan pelayan lainnya. Tentunya Subai ingin mencari keberadaan kaisar dan gurunya. Subai juga tak main-main. Ia bertindak kejam terhadap pasukan kaisar dengan membunuh mereka dengan cara yang sangat tragis. Subai akhirnya menemukan keberadaan guru spiritual kaisar yang bernama Gushi. Menggunakan tusuk rambut yang diberikan oleh gurunya, Subai langsung saja ke intinya, yakni ingin membunuh Gushi. Sayangnya serangan Subai tidak berhasil mengenai Gushi, sebab Gushi juga memiliki ilmu yang tak kalah hebatnya dengan para siluman. Alhasil Subai ketahuan oleh seorang pendeta yang stylenya tertutup cadar. Subai yang telah dianggap sebagai penyusup tak diberi ampun oleh pendeta.
Meski awalnya Subai juga berhasil mengimbangi kekuatan pendeta, namun endingnya ia harus mengakui kehebatan sang pendeta. Subai terpongkang keluar kapal. Singkat cerita, Subai terbangun setelah 1 hari kehilangan kesadaran. Subai bingung ia sedang berada di mana. Yang ia ingat terakhir kalinya sedang bertarung dengan orang-orang dinasti Tang. Subai juga tak sengaja melihat seorang wanita yang tak jauh dari tempatnya. Tiba-tiba Subai malah dikejutkan oleh wanita tua ini. Lantas instingnya sebagai pembunuh langsung keluar. Subai mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Namun dari gerak-gerik wanita tua ini tidak memiliki tanda-tanda untuk menyakitinya. Subai menghilangkan niatnya untuk menyerang wanita tua ini. Entah kenapa setelah melakukan pertarungan dengan pendeta, ingatan Subai menjadi tidak stabil. Bahkan nama dan dari mana ia berasal, Subai pun tak tahu. Hal itu dibuktikan ketika wanita tua ini bertanya kepada Subai. Subai hanya diam melongo kebingungan. Wanita tua ini kemudian mencoba mengajak kembali Subai bicara dengan mengatakan bahwa Subai saat ini sedang berada di desa Bushi. Di desa ini rata-rata penduduknya berprofesi sebagai penangkap ular. Ya, itu semua lantaran desa ini juga berada di bawah kendali kekuasaan dinasti Tang yang mengharuskan para rakyat jelata menyediakan ular bagi mereka. Tanpa sepengetahuan para penduduk sini, tujuan kaisar untuk mengumpulkan ular agar memudahkan mereka menjadi kuat. Lah kok bisa seperti itu, Min? Ya, jawabannya ada di akhir video, alasan kenapa kaisar dan guru Gushi membutuhkan banyak ular. Selain itu, Subai juga diberitahukan bahwa yang menyelamatkan nyawanya seorang pemuda yang bernama Ah Yuan. Tak lama kemudian hadirlah seekor anjing yang bernama Tutau dan Ah Yuan. Karena gerbang ingin ditutup, Tutau dan Ah Yuan bergegas untuk masuk. Hal itu membuat Ah Yuan kehilangan kendali dan tak sengaja memeluk hangatnya tubuh Subai. Tentunya Subai merasa tidak nyaman dan ia spontan mendorong Ah Yuan sehingga terjadilah pertemuan pertama dengan Ah Yuan. Membuat Subai merasakan yang namanya jatuh cinta. Ditambah lagi Ah Yuan pemuda yang asyik. Kedatangannya setelah mengelilingi hutan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak di sini. Sebab Ah Yuan selalu membawakan mereka mainan handmade. Ah Yuan ke hutan bukan berarti berburu ular, melainkan ia sering mencari ramuan dan juga membuat karya seni di waktu kosong. Dikarenakan Ah Yuan satu-satunya pemuda yang sangat takut dengan namanya ular. Kemudian wanita tua mengatakan kepada Ah Yuan bahwa wanita barusan mengalami amnesia, sehingga Ah Yuan besok hari berencana membawa Subai ke tempat di mana ia menemukannya. Dengan berharap Subai ingat kembali siapa dirinya. Sedikit catatan, Ah Yuan masih belum mengetahui siapa nama dan dari mana berasal wanita ini. Besok harinya Ah Yuan membawa Subai ke atas gunung untuk mendatangi tempat di mana Subai ditemukan. Ketika di jalan, Ah Yuan juga menceritakan kepada Subai alasan kenapa orang-orang dari desa Bushi rata-rata bekerja sebagai penangkap ular. Ya, itu tadi karena akhir-akhir ini dinasti Tang mulai kacau. Imbasnya semua harga pokok melonjak tinggi, termasuk pajak. Orang dari desa Bushi tidak dapat membayar. Namun Gushi sebagai guru spiritual kaisar mau meringankan beban rakyat jelata, asalkan mereka menyediakan ular untuk mereka. Begitupun Ah Yuan juga tidak mengetahui bahwa ada udang di balik batu atas pekerjaan mereka untuk memberikan dinasti Tang banyak ular. Ketika di sini Ah Yuan dikejutkan dengan teknik luar biasa yang diperagakan oleh Subai. Subai menggunakan teknik sihir ketika menolong Tutau saat terjatuh ke jurang. Namun sampai sini Ah Yuan masih belum ngeh. Wanita di hadapannya ini adalah seorang siluman ular yang berwujud manusia. Yang Ah Yuan tahu, Subai hanyalah wanita cantik yang memiliki kemampuan sihir. Tutau mengalami trauma setelah terjatuh, sehingga ia memberikan isyarat bahwa ia tidak ingin meneruskan perjalanan sampai ke puncak. Pada akhirnya hanya mereka berdua, Ah Yuan dan Subai, naik ke puncak. Subai menggunakan sihirnya untuk terbang, sementara Ah Yuan hanya bisa lari dan melompat mengejar Subai yang sangat cepat. Sesampainya di atas, Ah Yuan mulai memberanikan diri untuk menanyakan latar belakang siapa wanita ini. Ah Yuan mengira Subai adalah orang suci karena memiliki teknik sihir, salah satunya terbang. Subai tak dapat menjawab karena ia memang benar tak ingat siapa dan berasal dari mana dirinya ini. Di dalam pikiran Subai hanya satu, saat ini mereka berada di mana? Mereka sedang berada di puncak.
tempat Ah Yuan menghabiskan waktu. Bukannya mencari ular, melainkan Ah Yuan sering melakukan hal-hal unik. Di antaranya membuat handmade. Ah Yuan berharap dengan karya-karyanya ini kelak ia dapat membantu penduduk desa Bushi, sehingga tidak perlu lagi mencari ular yang dianggap sangat berbahaya. Kebetulan ketika menemukan Subai, Ah Yuan sedang membuat payung. Tiba-tiba mendengar sesuatu di air terjun ini. Melihat air terjun ini membuat Subai ingat terhadap amanat oleh gurunya, di mana guru berpesan kepada Subai untuk membunuh Gushi, sebab Gushi telah dianggap sebagai ancaman terbesar bagi siluman ular. Perlu diketahui guru siluman ular dan Gushi sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Itulah sebabnya di kedua belah pihak tidak ada ingin melihat salah satu di antaranya yang berjaya. Dan satu poin yang terpenting coy, kedua petinggi memiliki rahasia ini terhadap bawahannya masing-masing. Yang anak buahnya tahu hanyalah menjalankan tugas guru juga Gushi. Selain itu, karya-karya yang dibuat oleh Ah Yuan ternyata membuat ingatan Subai traveling. Apalagi ketika Subai melihat benda peramal bintang yang dibuat oleh Ah Yuan, mengingatkan Subai dengan orang-orang dinasti Tang. Melihat Subai seperti ini, spontan saja ya kan Ah Yuan ingin menyadarkannya. Namun sayangnya Subai kehilangan kontrol dengan mendorong Ah Yuan jatuh ke jurang. Di sini Subai menyihir payung milik Ah Yuan hingga bisa terbang. Kemudian Ah Yuan membawa Subai terbang. Karena tak terbiasa terlalu berdekatan dengan lawan jenis, Subai ingin menyerang Ah Yuan. Namun niat jahatnya itu seketika hilang setelah melihat Ah Yuan ternyata sangat berbeda dengan apa yang ada di benaknya. Sampai sini keharmonisan kecintaan teraduk menjadi satu. Hingga akhirnya ada satu ular kuning yang ingin menggigit Ah Yuan. Namun dengan sigap, Subai menolongnya, sehingga nyawa Ah Yuan terselamatkan. Hingga di mana mereka berdua terlempar. Ah Yuan sekali lagi hampir terjatuh ke bawah jurang. Berkat tusuk rambut, nyawa Ah Yuan terselamatkan. Sampai sini Ah Yuan pun penasaran, lalu menanyakan benda apa yang ia pegang saat ini. Sebab benda ini mengingatkan kejadian awal ketika Ah Yuan melihat Subai dalam bahaya. Benar, kalau itu Subai yang tak sadarkan diri terjatuh dari atas jurang. Setelah jatuh, Subai sudah dihadapi dengan masalah lainnya, yakni terciduk oleh dua prajurit Gushi. Mereka berniat ingin memotong tangan Subai. Disinilah Ah Yuan bak seorang hero menyelamatkan nyawa Subai. Menggunakan bantuan batu, kedua orang itu dapat ia kalahkan. Singkat cerita, tepatnya malam hari, Subai pun mencoba untuk bercerita. Namun lantaran ingatannya belum dapat dikatakan pulih 100%, hanya dapat mengatakan bahwa tusuk rambut itu ada kaitannya dengan dirinya. Subai juga meyakini benda ini sepertinya sebuah senjata. Namanya juga Subai masih amnesia coy, sehingga ia tidak dapat mencerna ingatan masa lalunya. Ah Yuan pun melihat tulisan Bauking di ujung tusuk rambut ini. Yang Ah Yuan tahu, Bauking adalah nama sebuah tempat di kota Yongzhou. Menurut Ah Yuan, kota Yongzhou memiliki keahlian spiritual, sehingga Ah Yuan meyakini tusuk rambut ini berasal dari sana, alias awal terciptanya benda ini dari tangan orang sana coy. Karena rasa penasaran menghantui di diri mereka, akhirnya mereka ingin mendatangi kota Yongzhou. Tepat setelah itu, orang-orang dari dinasti Tang mendatangi desa Bushi. Lantas Ah Yuan langsung mengajak Subai dan Tou Tao untuk pergi meninggalkan desa ini menuju kota Yongzhou. Ah Yuan yakin alasan kenapa orang-orang dari dinasti Tang datang atas berita dua orang prajurit yang sempat dikalahkan oleh Ah Yuan sebelumnya. Benar ada pendeta. Para pribumi mengira kedatangan pendeta meminta ular hasil buruan mereka. Sebab akhir-akhir ini desa Bushi mengalami penurunan pasukan ular dalam jumlah yang ditentukan. Ternyata kedatangan pendeta untuk menanyakan keberadaan pria yang menggunakan payung dan wanita berbaju putih. Yang pendeta maksud ialah Ah Yuan dan Subai. Para pribumi pun karena takut, mereka mengatakan bahwa wanita berbaju putih sedang bersama Ah Yuan. Sehingga para prajurit diperintahkan untuk menggeledah tempat ini untuk mencari keberadaan mereka berdua. Sementara itu di goa tempat berkumpulnya para siluman ular, ular kuning ialah ular yang menyerang Ah Yuan sebelumnya, di mana ular kuning mengatakan kepada kawanan lainnya bahwasanya Subai memiliki hubungan erat dengan manusia, di mana dalam aturan ular, para manusia adalah ancaman terbesar bagi mereka, alias para manusia mereka anggap sesosok musuh yang paling berbahaya.
Ditambah lagi si botak yang mulai terprovokasi atas berita yang disampaikan ular kuning mengatakan kepada guru ular, Subai telah mengkhianati ras ular dan bergabung dengan kaisar. Mendengar itu tentulah guru ular marah. Ia memerintahkan kepada mereka semua untuk menangkap Subai, sebab Subai telah dianggap melampaui batas. Di mana sebelumnya guru ular memerintahkan untuk membunuh Gusi, ujung-ujungnya malah bergabung ya kan. Guru ular ternyata juga termakan omongan anak buahnya coy. Suking sebagai adik karena tak ingin kakaknya kenapa-napa, ia meminta kepada guru bahwa masalah ini cukup ia yang menjalankan. Suking berjanji pasti dapat membawa kakaknya kembali ke hadapan guru besar. Guru ular pun akhirnya menyerahkan masalah ini kepada Suking dengan memasukkan sebuah benda ke dalam tubuh Suking. Benda itu seperti bom waktu coy. Jika 3 hari Suking tidak dapat membawa Subai kembali, maka benda yang sudah masuk ke dalam tubuhnya akan mencabik-cabik seluruh organ tubuh Suking. Ya bisa dikatakan benda itu semacam racun lah. Sementara itu pendeta hanya menemukan benda milik Ah Yuan yang tertinggal. Kemudian ia merubah benda itu menjadi kelelawar untuk mencari keberadaan Ah Yuan saat ini. Pendeta kemudian mengatakan kepada para pribumi, ia meminta kepada siapapun untuk menangkap wanita berbaju putih itu. Jika dapat, maka para penduduk desa Busi tak perlu lagi bekerja menangkap ular. Sampai sini pun alasan kenapa mereka memerintahkan pribumi untuk menangkap ular yang sebanyak-banyaknya akhirnya terkuak. Ternyata mereka menginginkan siluman iblis untuk tujuan Gusi bertransformasi menjadi lebih kuat lagi coy. Singkat cerita, ada Subai, Ah Yuan, Tutau, dan Paman Perahu. Mereka sedang menuju ke kota Yongzu. Di sini sangat banyak pembahasan yang mereka bicarakan. Di antaranya Ah Yuan sangat takut dengan ular dan ia sangat sayang dengan Tutau anjing peliharaannya. Ah Yuan tak segan-segan mengatakan, meskipun nanti Tutau menjadi seorang siluman, kecintaannya takkan luntur. Mantap. Lantas Subai menanyakan bagaimana jika dia seorang siluman, apakah Ah Yuan masih ingin berteman dengannya? Jawabannya tentu. Sebab Ah Yuan sudah mulai menaruh rasa terhadap wanita berbaju putih ini. Hingga di mana Subai lagi-lagi mengeluarkan sihir di hadapan Ah Yuan. Sihir ini tertuju ke arah Tutau, di mana Tutau langsung dapat berbicara layaknya manusia. Ah Yuan yang melihat Tutau bisa berbicara, spontan saja ia langsung kaget ya kan. Seakan-akan tidak ingin dekat dengan Tutau. Ya bisa jadi karena ia takut. Namun seiring waktu berjalan, Ah Yuan pun menerima kembali dengan kenyataan pada peliharaannya ini. Setelah cukup lama mengarungi sungai, mereka rupanya sudah ditunggu-tunggu oleh si botak, utusan dari guru ular. Di sini si botak berubah menjadi ular besar. Paman Perahu tewas akibat terlempar cukup jauh. Di sini Ah Yuan mencoba memberanikan diri untuk menyelamatkan Subai dari ancaman siluman iblis. Bukannya berhasil, Ah Yuan malah berada di ujung kematian. Maka dari itu spontan Subai berubah menjadi ular. Identitasnya pun akhirnya ketahuan bahwa Subai adalah siluman ular. Di mana si botak mati setelah terkena serangan dari Subai. Akibat kejadian tadi membuat kondisi Subai semakin buruk. Tubuhnya mulai membeku. Mungkin karena Subai memaksakan diri untuk berubah wujud. Ah Yuan membawanya ke suatu tempat untuk ia selamatkan. Sedangkan Tutau meminta kepada Ah Yuan untuk meninggalkan Subai seorang diri. Sebab mereka tahu bahwa Subai adalah seorang siluman. Bukannya pergi ataupun takut, Ah Yuan menghidupkan api dan memeluk Subai agar suhu dingin pada tubuh Subai hilang. Hal ini membuat Tutau merasa terkejut. Padahal selama ini Ah Yuan sangat takut dengan ular. Namun di dekat Subai malah takutnya hilang. Jaranoy. Inilah namanya cinta. Tai kucing pun rasa colkat. Siang harinya Subai terbangun. Ia terkejut setelah Ah Yuan memeluknya. Lantas ia bertanya kepada Tutau yang memperlihatkan kewaswasan. Sebab Tutau takut di depannya adalah siluman ular. Tutau pun mencoba memberanikan diri dengan mengatakan bahwa Ah Yuan telah menyelamatkan nyawa Subai dari kebekuan. Ia sengaja memeluk agar tubuh Subai hangat kembali. Sampai sini akhirnya benih-benih cinta itu hadir. Setelah tahu Ah Yuan berjuang untuk keselamatannya. Namun masalahnya Subai tahu ia seorang siluman.
Mana mungkin bisa hidup bersama dengan seorang manusia seperti Ahyuan, ya kan? Hal itu ia katakan langsung kepada Ahyuan. Namun jawaban Ahyuan membuat Subai semakin kelepek-kelepek. Meskipun Subai seorang siluman, namun menurutnya Subai adalah wanita baik. Bahkan menurut Ahyuan, ada manusia yang lebih jahat dari siluman. Artinya manusia itu lebih buruk dari siluman, ya kan? Kemudian mereka menyusuri jalanan yang di sekelilingnya hanya ada pohon. Kelelawar utusan pendeta tadi masuk ke tubuh Ahyuan. Namun Ahyuan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Mungkin atas masuknya kelelawar itu, keberadaan Ahyuan dan Subai akan terdeteksi, coy. Bisa jadi.